Assalamualaikum Bunda, jumpa lagi dengan channel Gasfood. Kali ini kita masih membuat ide jualan yang praktis, simpel, dan insya Allah laris manis. Pertama-tama, Bunda siapkan kentang. Ini beratnya sekitar 300 gram sebelum dikupas. Ini sudah dicuci bersih ya, dan saya potong kecil-kecil. Karena ini nanti akan direbus agar nanti lebih cepat matangnya. Nah, ini airnya sudah mendidih ya, langsung aja kita masukkan kentangnya, dan ini kita rebus sampai kentangnya ini lunak. Nah, ini udah lunak ya, ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Ini kentang yang tadi kita rebus, ini akan saya haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan ulekan aja, karena cuma sedikit. Tapi kalau misalnya Bunda membuat dalam jumlah yang banyak untuk jualan, ini bisa menggunakan alat lain ya, yang lebih praktis dan cepat. Nah, ini sudah halus. Jika sudah, ini kentangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini sudah saya cuci bersih dan diiris tipis seperti ini. Atau kalau misalnya mau diganti dengan irisan bawang bombay juga boleh ya, itu juga akan enak. Silahkan disesuaikan dengan selera. Nah, ini udah selesai ya, daun bawangnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya yang ukuran sedang aja ya. Dan ini juga udah disuci bersih. Ini saya ulek sampai halus. Nah, ini udah halus ya. Ini bawang putihnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan kentang yang tadi sudah kita haluskan. Masukkan juga 3 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Tambahkan juga 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis. Kemudian masukkan tepung tapioka 8 sendok makan. Untuk tepung tapiokanya ini boleh diganti dengan tepung sagu ya. Dan jika untuk jualan yang murah meriah, saran saya gunakan aja tepung sagu curah. Karena jika di tempat saya tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tapioka. Harga per kilonya hanya Rp10.000. Kemudian masukkan juga garam setengah sendok teh, kaldu bubuk setengah sendok teh, dan lada bubuk 1/4 sendok teh. Nah, ini kita aduk dulu ya sampai rata, sampai bumbunya ini tercampur dengan kentangnya dan tepung tapioka. Jika sudah agak rata, terakhir Bunda boleh menambahkan telur 1 butir. Di sini saya menggunakannya ukuran sedang aja. Ini kita aduk lagi sampai semuanya ini benar-benar tercampur rata dan tidak ada bumbu-bumbu yang menggumpal. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini sudah tercampur rata semua. Jika sudah seperti ini sudah siap adonannya untuk kita kukus. Tapi sebelumnya kita akan menyiapkan loyangnya terlebih dahulu. Untuk loyangnya di sini saya menggunakan yang ukuran 21,5 cm kali 10,5 cm. Ini dioles dengan minyak sayur agar nanti nggak lengket dan mudah mengeluarkannya setelah dikukus. Tapi kalau mau lebih mantap lagi, memang ini bagian bawahnya boleh dialas dengan daun ya, yang dioles dengan minyak sayur. Nah, ini langsung aja kita masukkan adonan kentangnya semua sekaligus. Kemudian ini kita ratakan bagian atasnya sambil agak ditekan-tekan agar bagian bawahnya padat. Karena kalau nggak ditekan-tekan ini nanti bagian bawahnya ada yang berongga dan nanti hasilnya bisa kurang bagus. Oh ya, ini kenapa saya kukus terlebih dahulu? Ini agar bisa disetok dan lebih awet karena untuk jualan. Tapi kalau misalnya Bunda mau langsung digoreng juga bisa. Tinggal dipilin-pilin aja satu-satu, kemudian dibaluri dengan tepung panir, kemudian digoreng. Itu juga bisa ya, silahkan disesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, seperti ini udah cukup rata dan padat. Ini bisa langsung kita kukus. Ini kita kukus selama kurang lebih 25 menit menggunakan api sedang. Dan jangan lupa bagian atas tutup kukusannya diberi kain lap agar nanti nggak banyak air yang menetes ke kuenya. Ini udah dikukus ya, ini udah matang dan ini juga udah didinginkan. Ini dikeluarkan dulu dari loyangnya. Ini disaset dulu bagian pinggirnya.
Nah, ini mengeluarkannya cukup mudah ya, walaupun ada sedikit-sedikit yang agak lengket di bagian dasar, tapi nggak sampai membuat kuenya ini sompal. Ini cuma lengket dikit, ini kita potong ya, tapi ingat memotongnya harus saat kuenya ini sudah dingin. Karena jika masih panas, ini kuenya kurang set ya teksturnya, tapi kalau udah dingin akan memudahkan kita memotongnya. Di sini saya menggunakan pemotong dari plastik, atau kalau bunda nggak punya pemotong seperti ini, bisa menggunakan pisau yang dilapisi dengan plastik dan diberi minyak sayur. Ini dipotong tipis-tipis aja seperti ini, kira-kira ketebalannya sekitar 1 cm kurang. Dan ini saya potong 2 lagi ya. Ini memang kelihatannya agak kurus, tapi nggak apa-apa. Setelah dipanir, ini nanti cukup mendembal dan lebih kokoh. Jika mudah memotong seperti yang ada di video, maka satu resep ini bisa menghasilkan sekitar 20 kali 2 atau 40 potongan ya. 40 potongan memanjang stick potato seperti ini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Nah, jika sudah dipotong seperti ini akan dipanir, tapi sebelumnya kita akan membuat larutan pencelupnya terlebih dahulu. Untuk larutan pencelupnya mudah, di sini hanya digunakan 3 sendok makan tepung terigu yang dicampur dengan secukupnya air. Boleh juga ditambahkan garam ataupun kaldu bubuk agar lebih gurih. Ini kekentalannya sedang aja, seperti ini. Nah, ini udah cukup ya. Ini sudah bisa dijadikan sebagai adonan pencelup. Masukkan stick potato ke dalam larutan pencelup. Ini kita ratakan dulu. Kemudian baluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Masukkan stick potato ke dalam larutan pencelup, kemudian kita baluri dengan tepung panir sambil agak ditekan-tekan. Nah, jika sudah dipanir seperti ini bisa di stok ya bun ya. Tinggal bunda masukkan aja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian disimpan di kulkas bawah untuk dijual ataupun digoreng keesokan harinya. Atau ini juga bisa di frozen jika disimpan dalam kondisi benar-benar beku. Ini insya Allah bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini sebagian akan langsung digoreng aja ya. Siapkan minyak secukupnya dalam wajan untuk menggoreng. Dan jika sudah panas, ini bisa langsung kita goreng aja stick potato crispy-nya. Ini kita gorengnya nggak usah lama-lama ya, cukup sampai tepung panirnya ini crispy aja. Ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung besar, karena jika bunda menggorengnya menggunakan api kecil dalam waktu yang cukup lama, ini bisa menyebabkan sticknya ini agak retak-retak. Jadi gunakan aja api sedang cenderung besar dan digoreng tidak terlalu lama. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng tadi. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Ini kelihatan unik dan terlihat sangat crispy. Siapa yang menyangka jika camilan kita kali ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini juga bisa bunda kemas menggunakan plastik mika. Di sini saya menggunakan plastik mika yang ukuran 7 x 14 cm. Dan ini bisa diisi 8 buah. Boleh juga ditambahkan saus sambal saset sebagai pelengkap. Dan label stiker thank you. Jika dikemas menggunakan plastik mika dan saus sambal saset seperti ini, silahkan disesuaikan lagi untuk harga jualnya. Atau jika bunda menjualnya di sekolahan, misalnya di SD, ini agar lebih menarik dan memudahkan anak-anak untuk memegangnya, bisa bunda tusuk menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, jadinya terlihat lebih menarik ya, karena anak-anak itu biasanya lebih tertarik dengan jajanan yang menggunakan tusuk sate seperti ini. Jika ada anak-anak yang membeli, tinggal bunda masukkan aja ke dalam plastik perempatan seperti ini. Boleh juga ditambahkan saus sambal ya, boleh saus sambal kental ataupun saus sambal encer, atau boleh juga diberi sedikit saus mayones. Tapi kalau untuk yang jual murah meriah, saus mayonesnya boleh di skip aja. Nah, jadi terlihat sangat menarik dan pastinya bikin anak-anak bolak-balik jajan ya. Atau jika ini ingin dititip di kantin-kantin, ini juga bisa. Ini bunda kemas aja menggunakan plastik. Di sini gunakan plastik OPP yang ukuran sekitar 12 x 12 cm. Ini bisa diisi 4 buah. Kemudian tambahkan saus sambal saset seperti ini, serta label stiker thank you. Jika dikemas seperti ini, terlihat semakin menarik dan elegan ya bun ya. Insya Allah akan menaikkan nilai jualnya.
Jika Bunda tertarik membeli stiker thank you seperti ini, saya sudah menuliskan link pembelian online-nya di deskripsi. Silahkan dicek. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini jika dimakan hangat-hangat, bagian luarnya crispy, tapi bagian dalamnya lembut, gurih banget. Kentangnya berasa sedap mantep. Ini enak banget. Ini kentangnya lembut dan karena tadi hanya diulek aja, nggak terlalu halus, jadi tekstur kentangnya ini masih berasa. Ini enak banget. Perpaduan wangi daun bawang dan kentang yang sedap mantap. Apalagi dimakan dengan saus sambal seperti ini, semakin menambah cita rasa lezatnya. Ini nggak cuma anak-anak yang suka, orang dewasa juga pasti suka. Bunda harus coba ya. Ini enak banget. Jika makan satu, Bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, perkiraan modal untuk satu resep ini adalah Rp13.000, menghasilkan 40 buah. Jadi modal satuannya sekitar Rp325. Nah, ini masih bisa Bunda jual ya, dengan harga mulai dari 1000-an aja. Untuk rincian modal dan resep, sudah saya tulis di deskripsi, silahkan dicek. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya Bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang Bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Ada yang lebih murah, ada juga yang lebih mahal. Terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat dan jualan Bunda laris manis. Mohon maaf ya jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.